Segenap warga GKJ Batalan yang kami kasihi dan kami hormati, selamat pagi, shalom. Di tengah keterbatasan kita karena bencana virus corona, kami Majelis GKJ Batalan, Komisi Ibadah dan Komisi Pemuda mencoba hadir mendampingi keluarga-keluarga Kristen dalam menguduskan hari Minggu bersama keluarga masing-masing. Kita akan bersama-sama mengadakan ibadah keluarga melalui siaran ini. Kita khususkan hati kita bersama untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah ini. Oleh karena itu, mari ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa ibadah keluarga ini dapat terlaksana karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 161 bait yang pertama dan kelima, segala kemuliaan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa pembukaan dan aplikasi. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang penuh kuasa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur di tengah-tengah bencana virus corona ini. Kami tetap bersyukur dan bersama-sama datang ke hadirat-Mu dalam ibadah keluarga. Tolong Tuhan,
hadirlah di tengah-tengah kami. Di setiap keluarga-keluarga Kristen yang mengadakan ibadah keluarga di hari Minggu ini, jadikan ibadah ini menjadi spirit bangkit bagi kami semua menyikapi bencana virus corona ini dan menghayati akan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan spiritualitas kami. Hamba-Mu yang tidak menyatakan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang menguduskan agar ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, menghayati Minggu Palmarum ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam surat Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan meyakininya serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara beserta anak-anak warga jemaat GKJ Patalan yang kami kasih dan kami hormati, selamat pagi, Shalom. Di tengah zaman yang penuh dengan kompetisi seperti saat ini, sangatlah sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Mengapa demikian? Karena ada dorongan yang sangat kuat dalam diri setiap orang untuk menjadi penting, menjadi berarti, dan mendapat pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi persaingan yang sangat ketat. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa sikap rendah hati sudah tidak relevan lagi pada zaman ini, karena dianggap sebagai penghalang keberhasilan mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita boleh melihat hal-hal yang sering muncul
dari peristiwa yang boleh kita hayati bersama melalui tema rendah hati sebagai tanda anak Tuhan. Persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan bersama kadang-kadang menjadi rumit karena orang melihat orang lain lebih rendah dari dirinya sendiri. Akibatnya, apapun yang disampaikan oleh orang lain selalu dianggap tidak bermutu, bahkan kadangkala tidak didengar dengan baik karena sudah ada a priori terhadap orang yang sedang berbicara itu. Padahal siapapun orangnya, apapun keadaannya, apapun pendidikannya, bahkan pangkatnya, bisa pada suatu saat berkata benar dan berkata baik. Tetapi di saat yang lain bisa terjadi juga sebaliknya. Oleh karena itu memang dibutuhkan sikap saling rendah hati dalam rangka mendengarkan dan menghargai satu terhadap yang lain. Kita boleh melihat banyak contoh yang terjadi saat ini dunia menghadapi bencana virus corona. Virus corona membawa dampak yang bukan hanya memiliki tingkat penyebaran yang tinggi, tetapi juga mendatangkan kematian. Ada dilema yang sangat tinggi. Itulah sebabnya tentu akan banyak sikap yang muncul karena bencana ini. Tidak jarang karena perbedaan dalam satu keluarga bisa menjadi konflik. Begitu juga karena beda-beda pemahaman, beda-beda pendapat, ataupun hal yang terjadi karena bencana itu bisa menimbulkan klik ataupun konflik di antara kita semua. Oleh karena itu, sungguh menyikapi atau menghadapi bencana, khususnya virus corona ini, yang dibutuhkan bukanlah saling menyalahkan, saling menuntut, bahkan mungkin juga ada keegoisan, keangkuhan atau keakuan diri, tetapi sikap rendah hati seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Rasul Paulus menasihati agar dalam hidup bersama kita mengedepankan sikap rendah hati. Kata merendahkan diri dalam bacaan tadi bukan berarti sikap minder atau rendah diri, melainkan memposisikan diri dalam posisi yang lebih rendah dalam rangka menjadi sama posisinya dengan sesama, ada kesejajaran dan tidak merasa lebih tinggi atau terhormat dari yang lain. Bagaimana caranya kita agar kita bisa memiliki sikap rendah hati sebagaimana anak-anak Tuhan? Firman Tuhan tadi memberikan penjelasan yang begitu gamblang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa
Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kadang kita melupakan nasihat ini, teladan Tuhan Yesus ini. Kadangkala kita membiarkan diri menyerupai dengan dunia ini, melanggengkan adanya perbedaan posisi, kedudukan, status, pendidikan, kehormatan, bahkan kepentingan yang mendatangkan keangkuhan. Oleh karena itu, memasuki Minggu Palmarum ini, kita diingatkan akan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan bersama demi terwujudnya Shalom Allah, damai sejahtera di antara kita, dalam keluarga kita, gereja dan masyarakat. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, status dan jabatan serta pendidikan kita semua dipanggil untuk mempunyai kerendahan hati sebagai anak-anak Tuhan yang menyelamatkan dan memberi pertolongan kepada sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tanggapi firman ini dengan rasa sukacita dan rasa syukur yang kita nyatakan melalui pujian dan mengiringi kita bersama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 367 bait yang pertama dan yang kelima. Padamu Tuhan dan Allahku.
kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus dalam doa syafaat kami, Tuhan. Kami bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Engkau selalu menjagai dan memberkati keluarga kami masing-masing. Namun demikian kami pun masih memohon kepadamu, kiranya Tuhan hadir di dalam setiap pribadi keluarga-keluarga Kristen, sehingga keluarga kami boleh senantiasa berada di dalam genggaman kasih-Mu. Tuhan, kepada orang tua kami, para Adi Yosua yang Tuhan berkati dengan umur panjang, kondisi mereka rentan dengan bencana ini. Kondisi mereka lemah secara fisik. Oleh karena itu, tolonglah beri kekuatan, bahkan kiranya Tuhan sendiri yang melindungi, sehingga para orang tua kami yang sudah usia lanjut ini senantiasa berada di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kuatkan dan hiburkan mereka, meskipun dalam keterbatasan mereka tetap memiliki iman yang teguh dalam doa-doa mereka kepadamu untuk anak-anak, cucu-cucu gereja, bahkan sesama kami. Kami serahkan orang tua kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Begitu juga kepada mereka yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan sendiri yang tengok mereka, hadir di tengah-tengah mereka. Tolonglah Tuhan, agar siapapun yang saat ini sedang sakit, Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan. Engkau sendiri yang akan mendampingi mereka dalam sakit penyakitnya, sehingga tidak putus asa, tetapi memiliki spirit bangkit seperti yang Engkau nyatakan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang masih produktif. Setiap pribadi orang tua mampukan untuk menjadi gembala bagi keluarga-keluarganya. Berkatilah pekerjaan, berkatilah segala upaya yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, agar boleh menjadi berkat bagi keluarga, bahkan juga bagi sesama. Lindungilah mereka dalam pekerjaannya, agar semua itu boleh bermanfaat bagi keluarganya. Begitu juga mampukan setiap pribadi orang tua Kristen menjadi teladan dan senantiasa mampu mendidik anak-anak pemberian-Mu dengan baik. Meskipun sulit, tetapi Engkau sendiri yang akan memampukan mereka, menghantarkan anak-anak menuju pada kedewasaannya. Bagi para pemuda, remaja, dalam pergumulan mereka masing-masing, kiranya Tuhan mendampingi,
Tuhan menyertai, Tuhan menjagai, agar anak-anak kami boleh menyongsong masa depan penuh dengan keyakinan dan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, kami juga ingat dan memohon akan peristiwa yang kami alami karena bencana yang terjadi saat ini. Kuasa-Mu lebih besar dari bencana yang terjadi. Oleh karena itu kami tidak diarahkan untuk menjadi takut, khawatir, bahkan panik menyikapi semua itu. Tetapi Engkau mengarahkan kami semua untuk yakin dan percaya bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, betapapun bencana ini boleh terjadi dalam kehidupan kami boleh merasa aman, kami boleh merasa tentram dalam genggaman tangan-Mu. Jagailah setiap pribadi jemaat-Mu, sesama kami dunia ini, agar segera boleh terlepas dari bencana ini. Secara khusus kepada para medis, dokter, perawat, relawan, atau siapapun orangnya yang Kau pakai untuk mengatasi bencana ini, sungguh Tuhan, biarlah Kau sendiri yang menjaga, memberkati, dan memampukan mereka untuk menyikapi dan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dengan kuasa, kiranya boleh mengatasi bencana ini segera selesai. Secara khusus kami juga berdoa bagi para pasien COVID-19 ini. Tolong Tuhan, dalam kesendirian mereka harus bertahan hidup. Mereka harus munculkan imun-imun yang ada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dampingilah mereka, berkatilah mereka, mampukan mereka untuk mengatasi sakit penyakit yang diderita ini, penuh dengan keyakinan dan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu dimanapun gereja-Mu ada. Secara khusus GKJ Patalan ini, mampukan gereja-Mu untuk juga menyikapi bersama-sama bencana ini, agar sungguh visi yang telah ditetapkan menjadi berkat bagi sesama boleh terwujud di tengah-tengah bencana. Meski dalam keterbatasan, meski tidak banyak yang bisa kami lakukan, namun mampukan majelis gereja-Mu, komisi-komisi, bahkan panitia yang ada serta jemaat-Mu untuk menjadi persekutuan, menjadi gereja yang menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara kami hanya di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Engkau memulihkan bencana ini dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami, baik yang terdampak karena bencana ini secara sosial, ekonomi, maupun spiritual, boleh diselesaikan dengan baik karena kasih dan kemurahan-Mu, karena kuasa-Mu semata, sehingga bangsa kami tidak terpuruk, tetapi sungguh boleh ada dan hadir menyatakan keadilan, kemakmuran karena pertolongan Tuhan semata. Inilah doa kami Tuhan. Jika terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Karena seluruh doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama akhiri ibadah keluarga ini dengan penyanyian pemutusan
dari Kidung Jemaat 183 bait yang pertama dan yang kedua, menjulang nyata atas bukit kala. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi keluarga kita bersama damai sejahtera. Amin.